Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Malikiyah menganggap Bismillah itu bukan dari Al-Fatihah. Ya. Sehingga mereka mengatakan langsung aja Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak perlu sir, tidak perlu jahar, tidak dibaca. Ya. Makanya ada orang sempat kemarin tanya saya, dia nonton seorang qori, kayaknya dari daerah Maghrib, karena daerah Maghrib itu Maroko banyak ulama Malikiyah. Dia lihat di YouTube ada orang qori, dia tanya sama saya, Ustaz, saya heran lihat ada seorang qori di YouTube, dia baca langsung alhamdulillahirabbil alamin waladdallin amin. Setelah itu dia mau baca surat, dia baca bismillahirrahmanirrahim wadduha. Loh, aneh. Habis Al-Fatihah mau baca wadduha, baca bismillah, sebelum baca Al-Fatihah tidak pakai bismillah. Jawabannya itu mazhab Malikiyah memang. Paham? Tidak perlu baca bismillah karena bismillah bukan termasuk dari surat Al-Fatihah. Membaca bismillah untuk surat berikutnya sebagai pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Paham? Mazhab. Kemudian mazhab yang lain, mazhab Syafi'iyah, dijaharkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab yang lain bismillah sirkan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya disirkan. Mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam bishawab. Ini lebih kuat, ya. Ini tidak ada sesat menyesatkan, tidak ada sah tidak sah, ya. Ini masalah mana yang lebih afdal. Ya, mana yang lebih afdal. Dalilnya apa? Dalil pertama hadis Aisyah ini adalah Rasulullah SAW membuka salatnya dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ulama Syafi'iyah mengatakan apa? Maksudnya membuka alhamdulillah, maksudnya alhamdulillah itu adalah surat Al-Fatihah. Jadi bukan membuka dengan alhamdulillahirabbil alamin, tapi nama lain dari surat Al-Fatihah itu surat alhamdulillahirabbil alamin. Faham maksudnya? Mereka mentakwil, ini bukan maksudnya Aisyah, Nabi buka solatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin, tapi maksudnya dengan surat Al-Fatihah, dan dalam Al-Fatihah ada bismillahnya. Mereka takwil hadis ini. Ibu paham atau tidak? Ibu tidak paham kan? Sama dalam hadis yang lain juga dari Anas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yastaftihuna as-salata bilhamdillahirabbil alamin. Yang kedua hadis Anas. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yastaftihuna as-salat bi alhamdulillahi rabbil alamin. Adalah Nabi Abu Bakar dan Umar, mereka dulu kalau buka salat dengan baca apa? Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan baca bismillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat yang lain kata Anas, "Shallaitu khalfan Nabi." Aku salat di belakang Nabi. Wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman. Aku salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Utsman. Fakanu yastaftihuna as-salat bi alhamdulillahirabbil alamin. Mereka buka salat dengan alhamdulillahirabbil alamin wa la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, dan mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim. Lebih tegas lagi. Dalam riwayat, dalam sebagian riwayat, ya, wa fi riwayatin wala yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat tegas. Kata Anas, saya salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, belakang Umar, belakang Utsman. Mereka buka salat dengan alhamdulillahirabbil alamin, mereka tidak baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, dalam ini riwayat Muslim. Ini Bukhari. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, wa fi riwayatin kanu yusirruna bihi
Ini riwayat Ibnu Khuzaimah. Mereka mensirkan bismillahirrahmanirrahim. Mereka mensirkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pendapat yang kuat wallahu bishawab, kita baca bismillah dengan apa? Sir. Namun kalau memang kita sholat di belakang kita ada orang jahil yang menyangka kalau tidak menjaharkan sholatnya batal, maka kita jaharkan, nggak ada masalah. Cuma yang afdal adalah dengan apa? Mensirkan. Imam Malik berdalil dengan apa? Imam Malik dalilnya apa? Dalil Imam Malik dalilnya dalam hadis riwayat Muslim. Nabi berkata, kata Allah Subhanahu hadis Qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, qala Allah qasamtu as-salat baini wa baina abdi nisfain fa idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin qala majadani abdi. Jadi dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua, setengah-setengah. Setengah untukku, setengah untuk hambaku. Maka jika hambaku berkata alhamdulillah, salat sini maksudnya Al-Fatihah, aku bagi Al-Fatihah. Di antara nama Al-Fatihah adalah salat. Kata Allah, aku bagi Al-Fatihah menjadi dua, setengah untuk hambaku, setengah untuk aku. Jika hambaku berkata alhamdulillahirabbil alamin, maka aku mengatakan hambaku telah memujiku. Berarti ayat pertama adalah apa? Alhamdulillah. Makanya Imam Malik berpendapat bismillah tidak termasuk dari Al-Fatihah. Dia punya dalil juga. Dan ini pendapat yang condong dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Karena beliau berdalil bahwasanya bismillah itu semua ayat dalam Al-Qur'an itu adalah diriwayatkan dengan mutawatir. Tatkala ada para ulama khilaf tentang bismillah termasuk Al-Fatihah atau tidak, ini menunjukkan bismillah bukan termasuk Al-Fatihah. Dan bismillah fungsinya adalah memisahkan antara ayat surat satu dengan surat yang lainnya. Makanya dalam Al-Quran banyak bismillah antara surat satu dengan surat yang lainnya. Makanya antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah tidak dipasang bismillah. Kenapa ada khilaf? Apakah Al-Anfal dan At-Taubah itu satu surat atau dua surat? Sehingga karena ragu tidak dipasang bismillah. Paham? Itu pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan karena surat At-Taubah menyebutkan tentang peperangan dan yang lainnya. Tapi yang benar, para ulama, para sahabat dulu terjadi khilaf. Apakah At-Taubah dengan Al-Anfal satu kesatuan, surat ke-8, surat ke-9 satu kesatuan, sehingga mereka tidak pasang apa? Bismillah. Intinya, pendapat yang lebih kuat, bismillah ya, dibaca namun disirkan. Baik, sampai di sini dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.